Hello, Iman Purwe here. In today's video, we're going to talk about the meaning of an idiom that is just like that. Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Purwe. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai arti dari sebuah idiom, yaitu just like that. Dan seperti biasa, saya sudah membuat artikelnya di blog saya, dan di artikel di blog saya itu saya biasanya sekarang ini selalu menyertakan adegan-adegan dari film yang saya potong gitu, sehingga kalian bisa melihat sendiri di mana frasa kata, idiom atau kata atau apalah istilah bahasa Inggris yang diucapkan gitu. Jadi kalian bisa melihat situasi dan konteks di mana digunakannya. Oke, kita langsung aja yuk lihat ke layar kita. Nah, ini artikelnya. Nanti linknya saya berikan di bagian bawah dari artikel ini ya. Just like that. Ini kalau kita lihat dari artinya, just itu kan hanya, like itu seperti itu, hanya seperti itu gitu loh. Jadi maksudnya ya udah kayak gitu aja gitu. Dan ternyata di sini tuh ini termasuk idiom kalau menurut kamus Merriam-Webster ini. Kita lihat di sini. Just like that. Idiom di situ tulisnya idiom kan. Definition of just like that, very suddenly. Sangat mendadak gitu. Ini kalau definisinya si kamus Merriam-Webster ya. The girl vanished just like that. Ini contoh kalimatnya. Perempuan itu menghilang begitu aja, hilang gitu aja, secepat gitu menghilangnya, tiba-tiba hilang gitu. Ya udah kayak gitu aja dia hilang tiba-tiba. Okay, just like that, it started raining. Hujannya ya udah gitu mendadak aja hujan gitu. Jadi kalau diartikan di bahasa Indonesia kurang lebih just like that, it started raining. Ya udah kayak gitu aja mendadak hujan gitu. Terus kemudian kita bisa melihat lagi ada penjelasan dari kamus ini nih. Kamus Collins di sini. Oke, kita lihat. Oke. Just like that. You use just like that to emphasize that something happens or is done immediately or in a very simple way, often without much thought or discussion. Ini kalau saya terjemahin, kalian menggunakan frasa kata just like that to emphasize that something happens, untuk menekankan bahwa ada sesuatu yang terjadi, or is done immediately, atau sesuatu itu terjadi begitu cepat gitu. Atau sesuatu itu terjadi in a very simple way, dalam cara yang sangat sederhana. Often without much thought, seringkali tanpa terlalu banyak dipikirin atau didiskusiin or discussion. Oke, terus kemudian di sini dia ada contohnya. Just like that, I was in love. Ya kayak gitu aja. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, just like that, I was in love. Ya kayak gitu aja, I was in love. Gitu aja. Gue mendadak jatuh cinta. Ini ada ininya nih, audionya nih. Just like that, I was in love. Just like that, I was in love. Ya udah gitu aja. Gue jatuh cinta gitu. Nggak pakai ribet gitu loh. Nggak pakai ribet, ya terjadi gitu aja gitu. Terus kemudian yang kedua, you mean he sent you back just like that? You mean he sent you back just like that? Gitu. Maksud lo, dia ngirim lo balik. Kayak gitu aja gitu. Nah kayak gitu. Maksudnya itu artinya kita. Oke, nah di sini kemudian ada, kita play lagi yuk. You mean he sent you back just like that? Tuh, just like that. Oke, terus kemudian ini ada contohnya nih. Ada contoh dari adegan film How I Met Your Mother season 1 episode 4. Dan ini biasanya contoh film-film ini saya tontonin gitu. Saya banyak nontonin film, baru kemudian saya lihat ini kata ini nih digunain supaya kenapa saya kayak gini, supaya kalian bisa melihat sendiri gitu konteksnya dipakainya seperti apa, situasinya seperti apa, dan saya jelaskan situasinya sehingga kalian akan bisa mengerti pakainya begitu. Jadi kalian gak usah terlalu banyak mikir tentang grammar. Mereka tuh pakainya begini. Ada contohnya kok. Ini buktinya loh. Para native nih pakainya di sini gitu loh. Jadi salah satu cara lain juga, ketimbang kalian ribet belajar dari buku-buku grammar gitu, ya kalian lihat contohnya aja gitu kan. Kita sering kali belajar kan seperti itu kan. Belajar bahasa pertama kita kan, kita nggak terlalu belajarin ini segala macam. Kita lihat contoh dipakainya begitu. Ya, makanya itulah kenapa saya berikan contoh-contoh dari adegan film supaya kalian bisa melihat. Ini loh, mereka pakainya begini loh. Ini loh ada contoh dari adegan film. Oke, nah ini dari How I Met Your Mother. How I Met Your Mother ini film komedi, lucu banget. Filmnya lucu banget.
Ada seasonnya, ada banyak. Saya baru nonton baru sampai 5 ya. Ya. Jadi di sini ceritanya kita tontonnya dulu ya. So Natalie and I started dating again. So Natalie and I start dating again. Jadi Natalie dan saya mulai pacaran lagi gitu. And just like that, it all came back. Dan udah kayak gitu aja gitu. Semuanya balik lagi gitu. came back. The tea candles. Teh. Candles itu kan lilin teh. Lilin teh itu apa ya? Kayak gitulah pokoknya tuh kelihatan. The sock monkeys. Kaos kaki monyet itu apa ya? Belle and Sebastian tuh kayak lagu mungkin ya. Di sini nih soalnya di CD nih. All of it, semuanya, semua itu. All of it. It seemed like happily ever after wasn't far off. Kayaknya kebahagiaan itu nggak terlalu jauh loh ternyata gitu loh. Nah di sini ini si Ted, ini si Natalie, ini si Lily, ini si Barney, ini si Marshall. Nah si Ted ini dia pingin berkeluarga gitu, mikir karena si Marshall ini dia udah tunangan sama si Lily, udah mau menikah. Dia jadi mikir gue juga kayaknya perlu nikah nih. Terus dia mulai nyari-nyari pacar lagi. Dan akhirnya dipikir gue balikan aja kali ya sama si Natalie. Dulu dia sama si Natalie itu si Ted itu yang mutusin si Natalie. Mutusinnya mana di telepon pula gitu. Di telepon, dia ngasih pesan di pesan telepon, mutusin di situ gitu loh. Kocak sih, filmnya kocak. Terus didengar sama satu kantornya si Natalie gitu. Terus kemudian mereka balikan lagi gitu. Si Natalie sempat marah-marah kan sama si Ted ini, tapi kemudian akhirnya mereka balikan. Just like that. Tapi akhirnya ya udah kita balikan lagi gitu. Itu maksudnya si Ted. Nah kemudian di sini ada lagi nih, masih di film yang sama, masih sambungannya dari yang tadi itu si Ted ini. Terus kemudian setelah dia pacaran 3 minggu, akhirnya si Ted mutusin kayaknya dia bukan cewek yang gue pinginin buat hidup bareng deh kayaknya gitu. Setelah 3 minggu jadian lagi, dia mutusin lagi gitu. Dia mutusin lagi si Natalie itu tadi gitu. Marah dong si Natalie, lu udah ninggalin gue dulu, mutusin lewat voicemail, sekarang gue diputusin lagi. Oke, kita tonton. And that's how it ended with Natalie. Dan ya udah kayak gitu berakhir dengan Natalie gitu. No happily ever after. Nggak ada tidak berakhir dengan bahagia gitu. Just a whole lot of hurt. Meninggalkan banyak luka gitu. Hanya meninggalkan banyak luka. And just like that. Dan ya udah kayak gitu aja gitu. And just like that, ya udah kayak gitu aja gitu. All those wonderful memories were replaced. Semua kenangan-kenangan indah kita itu, semua kenangan-kenangan indah itu semua tergantikan by this one. Dengan hal satu ini gitu. Nah pas dia mutusin, si Natalie nggak terima. Dia tuh ternyata jago bela diri gitu. Si Ted itu dihajar habis-habisan sama si Natalie gitu. Gara-gara nggak terima, lu dulu mutusin gue lewat voicemail, sekarang lu jadiin gue 3 minggu kemudian terus mutusin lagi gitu. Dihajar langsung sama si Natalie. But you know, bad as that night was. Jadi, tapi kalian tahu sejelek malam, walaupun sejelek malam itu jelek banget karena dia dihajarin gitu. Within a year, Natalie was married. Dalam setahun kemudian gitu, Natalie akhirnya menikah gitu. Married. And now she has 3 beautiful children. Dan sekarang dia punya 3 anak yang lucu-lucu gitu. So that's the upside of hurt. Upside itu adalah hal yang baik dari luka-luka itu gitu. Upside, downside. Kalau downside itu hal yang buruk dari sesuatu. Kalau upside, hal yang baik dari sesuatu, dari hikmahnya kalau kita ngomongnya. Nah itu hikmahnya dari luka-luka yang saya alami kemarin gitu. Sometimes it happens for a reason. Kadang itu terjadi karena suatu alasan gitu. Oke,
Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai arti dari idiom just like that. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti biasanya kalau saya nemu lagi nih adegan dari film itu saya update artikelnya atau saya tambahin lagi videonya gitu. Jadi akan selalu insya Allah selama si nonton film itu akan selalu berkembang lagi, ada tambahan lagi supaya kalian bisa melihat sendiri konteks dan situasinya gitu, kapan dipakainya, gimana makainya gitu loh. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih fun aja gitu. Kalian melihat contoh-contoh gitu. Oh ini loh, ini adegannya begini, oh ini begini. Dan kalian bisa melihat, saya coba terjemahin, ini loh kalau di bahasa Indonesia kira-kira kita ngomongnya seperti ini. Nah, saya rasa seperti itu dulu aja. Sekian dulu sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat, and I talk to you soon, and bye-bye.